Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dikehendaki tentang kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan tentang agama. Yuridillahu bihi khairan ayufaqihuhu fiddin. Nah, ini kan hadis kan pernah diajar di madrasah itu. Nah, pemahamkan agama ini ya kita dengan belajar, ya. Dengan belajar. Belajar di sini bukan hanya membaca buku pelajarannya, bukan hanya membaca buku paket yang ada di sekolah, tapi itu bagian dari belajar. Buku-buku itu adalah bagian dari sumber belajar. Belajar dalam ini sangat luas. Kita belajar memahami orang lain. Kita belajar membaca keadaan. Kita belajar menyelamin karakter orang. Kita belajar bergaul dengan baik. Itu termasuk belajar. Bahkan kita belajar tentang baik dan buruk, manfaat dan tidak. Itu belajar. Kalau kita tidak bisa memahami belajar itu dengan luas, ya, biasanya apa? Kok nggak belajar? Enggak, libur kan gitu, ya nggak? Iya, seolah-olah belajar hanya di sekolah, belajar hanya di madrasah. Tapi belajar itu sepanjang hayat, kapanpun dan dimanapun. Nggak terbatas dengan buku bacaanmu yang buku paket itu. Bukan itu maksud belajar itu. Itu hanya sebagian dari belajar. Kalau kalian hanya belajar hanya dalam lihat seperti itu, ya nanti dapatnya nggak dapat apa-apa. Nanti biasanya bilang, oh itu nggak ada di pelajaran. Justru yang paling banyak nggak ada di pelajaran itu belajar kehidupan itu. Belajar memahamin orang lain, belajar bersabar, belajar menganalisa ini baik atau buruk. Nah, kan ada sudah mulai balik, mulai dewasa, mulai remaja, itu sudah harus tahu mana baik, mana buruk. Dan belajar kalau orang lain mengajak keburukan, itu menolak. Belajar kesabaran dan belajar berpikir di situ. Jangan sampai kalau masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati dan dilakukan dalam perbuatan, itu kan yang bahaya. Pertama, yang kedua, kita belajar memahami orang lain sama temennya, ya. Kadang-kadang temannya diejek nggak marah, tapi kalau ada yang diejek marah, itu kan memahami, saling memahami. Ada temennya yang ngajak merokok misalkan, ikut aja ngerokok, padahal udah tahu ngerokok itu dilarang di sekolah misalkan. Itu termasuk belum memahami, belum belajar. Kalau belajar berarti nolak, ini baik atau enggak, ini boleh atau tidak. Itu namanya belajar. Belajar memahami. Ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini iya, ini oh. Nah, kita harus belajar. Jadi jangan sampai terbelajar itu ya terpaku pada nih buku, nih kitab,
Tapi yang paling banyak kitab dibaca, buku dibaca, oh iya ternyata di buku itu ada seperti ini caranya. Nah, baru diaplikasikan atau dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Berteman di Facebook itu kan nggak bisa, ayo kita gandengan tangan nggak bisa kan? Tapi bisa dirasakan dampak buruknya. Ada yang kadang seperti pakai filter. Nah, itu termasuk dampak. Kalau sudah kepincut ya, apalagi yang sudah seneng sama lawan jenis, pas janjian ternyata kakek-kakek, nenek-nenek kadang-kadang. Nah, itu kan nanti tertipu. Makanya kalau saya hati-hati, harus belajar di dunia nyata maupun di dunia maya. Maya itu internet, Facebook, YouTube, TikTok, apalagi Instagram, apalagi nah app itu kan lebih sadis lagi bahasanya ya enggak? Ini kalau main itu ngomongnya kasar. Ya iya, itu berdampak enggak? Berdampak luar biasa. Makanya harus belajar bisa memahami ini baik ini buruk kan tidak. Itu termasuk belajar. Makanya kalian harus bisa memfilter ini baik ini buruk tidak. Itu di dunia maya. Itu yang sangat berdampak itu di dunia maya dilakukan di dunia nyata. Seolah-olah itu dia lagi main game, akhirnya orang itu dikata-katain dengan kata-kata yang tidak sopan, pasti akan tersinggung, ya nggak? Kadang-kadang kan berantem karena ngomong yang tidak pantas. Ya, sekarang aja belum. Karena apa? Dampaknya luar biasa nanti, karena emosinya luar biasa. Makanya jangan sampai dampak dunia maya dilakukan di dunia nyata. Ya tidak klop. Kalian kan lagi masa-masa belajarnya yang serius nih. Biar Allah ngasih tentang ilmu itu, maka kita serius belajar. Caranya gimana ya? Belajar beneran, ngaji beneran, serius namanya. Suruh baca ya baca beneran, jangan pura-pura bukunya ditutup padahal tidur, ya enggak? Bukunya di samping, pura-pura tidur padahal HP-nya masih nyala. Pas tutupin kerudungnya, tutupin selimutnya, kok ada yang kelap-kelip katanya tidur, ternyata HP-nya masih nyala, kan bohong. Ya, siapa yang begitu? Itu termasuk membohongin diri sendiri dan orang lain. Misalkan nih, si Badu sama ibunya suruh belajar, ya. Setelah belajar di kamar, ditengok dia, ditonggil-tanggil, Badu belajar udah. Pasti buka pintunya ternyata pura-pura tidur padahal HP-nya masih nyala. Nah, itu termasuk nggak belajar, enggak, main game iya. Nah, tuh. Gimana mau memahami sesuatu kalau tidak pernah membacanya? Buku itu adalah sumber belajar. Sumber belajar banyak, diantaranya buku. Jika kalian bisa memfilter, itu banyak sumber belajar dari YouTube. Tapi jangan hanya yang lucu-lucu aja yang disetel, yang dilihatnya, yang lucu-lucu, ngakak-ngakak gitu enggak.
Di situ banyak sumber belajar, ada matematika, ada tentang hafalan, ada. Jika kalian dengan belajar itu cari research engine-nya, belajar nahwu atau belajar tajwid, ada semua. Sambil misalkan di madrasah diajarkan misalkan nadom, akidul awam, cari di YouTube itu banyak. Biar sambil dengerin hafalannya. Tanda-tanda orang cerdas itu paling hafal, bisa mengingat jauh. Tapi kadang kita nggak ngerti bahwa hafalan itu sangat penting. Gimana nggak mau hafal Al-Quran 30 juz itu memang ada perintahnya, ya. Setelah menghafal apa? Ya mengetahui, menganalisa. Tapi kan dasarnya menghafal. Nggak ada yang misalkan menganalisa tok tanpa satu pun ayat Quran menghafal. Minimal itu buat sholat. Islam memerintahkan kita untuk belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya semua, baik itu ilmu pengetahuan tentang keagamaan maupun tentang ilmu umum. Wajib apa sunnah belajar itu? Hah? Wajib. Coba hadisnya apa? Masih ingat nggak? Hah? Ayo, siapa yang masih ingat hadisnya tentang perintah menuntut ilmu? Ayo, bareng ayo. Sudah, 1, 2, 3. Masih ingat nggak? Ayo, Pak. Nah, setiap Muslim ya wajib. Nah, baru libur berapa hari sudah hilang semua, hilang ingatan. Astagfirullahaladzim. Nanti saya riset ya, riset pabrik. Riset pabrik. Bisa enggak manusia di riset pabrik kayak HP? Nanti udah hilang ingatan katanya. Makanya pelajaran itu nggak sekedar menghafal. Menghafal itu langkah utama untuk mempelajari itu menghafal dulu. Ya, menghafal bacaan sholat dihafal, ya, harus dihafal bacaan sholatnya. Jangan diremehkan gitu. Kalian harus gelisah. Kalau belum bisa menghafal bacaan sholat, kalian harus gelisah. Jangan malah nyantai. Kalau belajarnya kalian nyantai, nggak ada giroh atau semangat untuk bisa minimal bacaan sholatnya, ya harusnya kalian gelisah. Harus gelisah. Kok saya nggak bisa? Harus semangat untuk bisa. Nah, mudah-mudahan semua yang di sini ini cerdas semua. Ya. Dan belajarnya semangat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.